warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Lina Dwi Lestari, calon guru penggerak dari SMA 1 Pronojiwo Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengemukakan koneksi antar materi dalam modul 1.1, yaitu Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua hal. Yang pertama kesimpulan, yang kedua refleksi. Saya akan mulai dengan kesimpulan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau mengemukakan sejumlah pandangan yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun. Artinya, pendidikan adalah proses menuntun semua kodrat yang dimiliki seorang anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak tersebut bisa mencapai kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya, baik itu untuk dirinya pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, kodrat alam disesuaikan dengan sosio-kultural di lingkungan anak tersebut. Sedangkan kodrat zaman erat kaitannya dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya saat sekarang pendidikan harus bisa menjawab tantangan di abad 21. Kesimpulan kedua, dalam menuntun, guru diibaratkan sebagai petani. Sehingga guru diibaratkan sebagai petani yang siap menerima bibit apapun yang dia terima dan memberi perlakuan, diolah, kemudian diberi pupuk misalnya, pengairan yang baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru harus bisa memotivasi, memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak tersebut bisa menghasilkan karya terbaik, bisa mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya, mengeluarkan passionnya sehingga bisa mencapai kesuksesan baik itu dalam pembelajaran ataupun nanti di kehidupan berikutnya. Kesimpulan ketiga, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yang menghamba pada anak. Hal ini diartikan bukan berarti kita harus menuruti semua keinginan peserta didik. Menghamba di sini artinya adalah pembelajaran kita berorientasi kepada peserta didik. Sehingga apapun yang kita lakukan di kelas semuanya fokus pada peserta didik. Baik itu mungkin media ataupun proses pembelajaran, semuanya kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena itu kita harus bisa menganalisa bagaimana karakteristik peserta didik dan menyesuaikan konten pembelajaran kita dengan karakteristik peserta didik. Kemudian kesimpulan berikutnya, anak lahir bukan sebagai kertas putih, melainkan anak lahir sebagai kertas yang berisi tulisan-tulisan yang masih samar. Adalah tugas seorang guru untuk bisa menebali tulisan-tulisan baik dan mengajari siswa dan memotivasi siswa untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, serta memberikan pengertian serta budi pekerti sehingga anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah bermain merupakan kodrat anak. Hal ini berarti bahwa kita harus bisa provide suasana yang menyenangkan untuk anak. Pembelajaran harus menyenangkan. Misalnya kita melakukan pembelajaran sambil bermain game atau menggunakan media-media yang menarik untuk anak, ataupun ada ice breaking, bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Kita ciptakan suasana senyaman mungkin sehingga anak merasa nyaman, kemudian juga pembelajaran lebih efektif. Mereka dengan rasa nyaman lebih mudah untuk menyerap materi.
Kemudian kesimpulan yang terakhir, pendidikan merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, ketika kita mendidik seorang anak, sama artinya kita mendidik suatu generasi. Karena yang kita didik adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Artinya, kita harus memberikan pembelajaran terbaik karena yang kita ajar adalah calon-calon pemimpin di masa depan yang menentukan nasib bangsa, yang menentukan bangsa ini mau dibawa ke arah mana. Hal itu merupakan konsep dari pendidikan, merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Mungkin itu untuk kesimpulan dari modul 1.1. Akan saya lanjutkan dengan refleksi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan melakukan refleksi untuk pembelajaran modul 1.1. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada ketuntasan materi. Artinya materi yang banyak berusaha saya tuntaskan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini membuat tidak semua anak bisa memahami materi tersebut dengan baik. Mungkin sebagian bisa, tapi sebagian besar merasa kesulitan dan tidak maksimal, sehingga nilai yang dihasilkan pun kurang bagus. Dan mereka juga pemahamannya juga sangat kurang terhadap suatu materi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah adalah saya sekarang lebih memiliki semangat baru, gairah baru, dan perspektif baru, bahwa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah memotivasi saya bahwa saya harus melakukan perubahan. Saya harus lebih baik lagi ke depannya. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat saya terapkan dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya saya sudah menerapkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan saya, dalam proses pembelajaran saya. Misalnya, saya sudah menerapkan pembelajaran menyenangkan. Saya sering memakai media-media yang menyenangkan atau yang mengasah kreativitas anak. Misalnya membuat poster, membuat magic box, dan lain-lain. Sering pula saya mengadakan games dan ice breaking. Nah, tapi itu hanya sebagian kecil. Ternyata masih banyak yang perlu saya gali lagi. Ternyata masih banyak yang perlu saya terapkan lagi dari pemikiran-pemikiran KHD. Khususnya untuk lebih memahami karakteristik peserta didik. Untuk menganalisa kemampuan anak satu persatu sehingga bisa memunculkan atau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan berusaha untuk lebih lagi care, peduli, kemudian memenuhi kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang terbaik untuk tumbuh kembang dan untuk kesuksesan seorang anak. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dan bisa saya refleksikan dari materi di modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.